pelayanan Yesus ketika dia berada di Yeriko. Kiranya Tuhan Kau memberkati kami semua agar kami setiap nasihat firman Tuhan ini untuk menjadi pengaruh dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya. Baik, judul renungan kita pada sore hari ini berbicara tentang pelayanan Yesus di kota. Jadi menurut catatan Injil kitab Lukas, dalam perjalanannya yang kali menuju ke Yerusalem, Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Jadi dalam catatan Injil di mana Yesus pergi ke Yerusalem, kemudian dia masuk ke kota Yeriko dan dia menuju kota itu. Di kota itu ada seorang yang bernama Sakeus. Sakeus bekerja sebagai kepala pemungut dan dia seorang yang kaya dan memiliki ukuran badan yang pendek. Sakeus di dalam Sakaios. Dalam bahasa Ibrani, Saki yang murni dan saleh. Maka dalam bahasa Aram, Tasai yang orang yang hidup pada abad pertama. Pekerjaan pemungut cukai sangat dibenci oleh sesama orang Yahudi karena mereka melihat bahwa Yahudi bekerja sebagai menganggap bahwa mereka adalah seorang anak. Karena mereka bekerja sama dengan para penjajah, yaitu orang. Pada zaman Sakeus, pusat produksi dan ekspor untuk bahasa Mekah. Sehingga kedudukan Sakeus sebagai kepala di kota itu tentunya sangat penting dan sangat menghasilkan kekayaan. Jadi kota Yeriko adalah kota yang boleh kata kota yang menjadi pusat ekspor. Sehingga Sakeus menjadi kepala pungut cukai, sudah tentu dia adalah seorang yang penting, bahkan dia juga memiliki penghasilan yang sangat besar. Yeriko merupakan salah satu kota pada zaman dulu diasingkan bagi imam dan banyak imam yang bertempat tinggal di sana. Jadi kota Yeriko adalah merupakan salah satu tempat imam dan kota yang memiliki penduduk yang berada dalam tabiatnya. Kota ramai dan menjadi tempat tinggal pemungut cukai. Sakeus juga menjadi kepala pemungut cukai di sana. Semua pemungut cukai tinggal di kota Yeriko termasuk Sakeus. Berjumpa dengan Yesus Kristus. Jadi Sakeus dengan Yesus. Di dalam kitab 19 ayat yang pertama dikatakan Yesus masuk ke kota itu dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya. Jadi Lukas 19 ayat 2 bahwa Sakeus adalah kepala pemungut cukai dan Alkitab bahwa dia adalah seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ayat 3 memberikan informasi kepada kita bahwa Sakeus berusaha untuk melihat Yesus. Seperti apakah Yesus itu? Tetapi ia tidak berhasil. Banyak orang yang sementara menemui Yesus. Sebab badannya ya pendek dalam kitab Lukas 19 ayat 3. Maka berlalulah ia mendahului orang banyak, lalu membawa arah untuk melihat Yesus. Dia akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Jadi saudara-saudara yang dikasih, tadi kita melihat bagaimana kesulitan Sakeus untuk melihat Yesus. Sehingga dia berusaha mencari tempat yang tinggi, agar dia berpikir kalau dia tinggi maka dia bisa melihat Yesus. Setelah dia naik ke maka tanpa sangka Yesus berada di bawah pohon itu, sehingga di dalam ayat 5 dikatakan Yesus mengatakan bahwa Sakeus segera turun sebab hari ini aku mau menumpang di rumahmu. Lalu segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan di dalam kitab Lukas 19 ayat 6 dan 7. Di ayat 8, tetapi Sakeus berkata kepada Tuhan, Tuhan, sedikit milikku akan kuberikan kepada orang miskin.
Dan sekiranya ada suatu beras dari seseorang, akan kembalikan 4 kali lipat. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, ayat 6 dan 7 itu memberikan ekspresi bagaimana orang sangat ketika Yesus mau menumpang di rumah Sakius. Dan mereka berkata bahwa mengapa Yesus mampir di rumah Sakius yang orang berdosa, seorang pemungut cukai, seorang pengkhianat orang Yahudi. Mengapa Yesus harus mampir ke rumah? Tetapi saudara-saudara di dalam ayat 8 memberikan penjelasan ketika Yesus berada di rumah Sakius, disitulah kita lihat suatu mujizat yang terjadi di rumah Sakius oleh karena kehadiran Yesus. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang kata Yesus kepadanya. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun adalah. Jadi saudara kekasih dalam Tuhan, suatu pernyataan Sakius untuk mengembalikan 4 kali lipat dan setiap orang yang diperasnya. Dan itu menunjukkan bagaimana Yesus akan ucapan dari Sakius itu. Sehingga Yesus katakan bahwa hari ini ada keselamatan di rumah ini. Oleh karena Sakius menyadari akan kesalahannya, di mana dia menggunakan jabatannya untuk memeras orang-orang yang ada di saat itu. Di dalam Lukas 19 ayat 10 dikatakan, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Pertemuan yang membawa damai. Jadi kita akan pertemuan antara Sakius dengan Yesus yang membawa kedamaian kepada Sakius. Hikmat dari kisah pertemuan Yesus dan Sakius adalah respon terhadap orang-orang Yahudi, terutama golongan Farisi, sering mengkritik Yesus karena sering bersama-sama dengan orang berdosa. Tetapi Yesus justru melakukan apa yang tidak disukai oleh orang banyak. Di sini Yesus merobohkan dinding pembatas yang memisahkan pergaulan dengan orang-orang yang dianggap berdosa. Rumah Sakius kaya tentunya indah dan penuh perhiasan. Namun dia bukannya bangga, malahan malu dan tersentuh ketika Yesus datang dan singgah ke rumahnya. Jadi saudara-saudara, ada 3 hal yang kita bisa lihat di dalam pertemuan adalah pertama, Yesus mencoba menunjukkan orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi bahwa orang berdosa juga membutuhkan keselamatan. Kemudian di mana Yesus akan dinding pemisah antara orang berdosa dengan orang-orang Farisi atau orang-orang Yahudi. Dan yang ketiga adalah Sakius dia tidak melihat kemewahan dia tidak melihat harta yang dia miliki, tetapi bagaimana pertobatan yang terjadi sehingga dia rela untuk mengorbankan setiap kepunyaannya untuk dibagikan kepada orang-orang yang benar. Di sini terjadi hal yang sangat menarik, yaitu pertobatan Sakius yang semula dianggap sebagai orang berdosa karena memiliki pekerjaan pemungut cukai yang di dalam kategori sebagai, ya boleh katakan seorang pemungut cukai, dan mereka sering melakukan korupsi. Kemudian mereka berubah hati, akan membagikan harta miliknya kepada orang miskin, dan 4 kali lipat bila dia telah memungut pajak berlebihan dari orang-orang yang lain. Jadi kekasih dalam Tuhan, kita bisa melihat pertobatan terjadi kepada Sakius ketika dia bertemu dengan Yesus. Perikop ini merupakan bagian terakhir dari rangkaian kisah perjalanan Yesus menuju Yerusalem. Sebagai kelima, Lukas menunjukkan contoh bahwa Injil ditawarkan kepada semua orang, termasuk para pemungut cukai, orang-orang berdosa lainnya. Kebenaran teologis ini sangat kental di dalam Injil Lukas yang menyatakan bahwa anak manusia datang mencari dan menyelamatkan yang di dalam kitab Lukas 19 ayat yang 10. Jabatan Sakius adalah kepala pemungut cukai. Berarti Sakius memiliki beberapa anak buah. Jadi dia sebagai kepala pemungut cukai dan dia juga memiliki beberapa anak buah. Pemungut cukai adalah pekerjaan yang sangat dibenci oleh sesama orang Yahudi. Tidak jarang mereka memungut pajak lebih tinggi dibandingkan dengan nilai yang sudah ditentukan. Kita dapat membayangkan mana Sakius yang sebagai posisi cukup tinggi sangat dibenci oleh orang-orang sebangsa. Namun setelah Sakius bertemu langsung dengan Yesus, hidup Sakius dia berubah. Salah satu aspek buah roh kemurahan ditujukan oleh Sakius. Dia
bahkan separuh hartanya bagi orang-orang miskin. Ya, itu merupakan standar hati menurut tradisi orang Yahudi adalah menyumbangkan 10% dari penghasilannya. Jadi menurut tradisi orang Yahudi, kalau mereka mau membantu orang harus mempersembahkan 10% dari penghasilan mereka. Nah, itulah syarat yang seringkali dilakukan oleh orang. Kemudian dia juga berjanji untuk mengganti 4 kali lipat seandainya ada orang yang telah diperasnya. Menurut Imamat 16, hasil perasan cukup diganti ditambah 1/5. Jadi saudara-saudara, apa yang dilakukan Sakyus benar-benar itu berdasarkan pengetahuan yang dia tahu tentang apa Alkitab. Sakyus menemukan bahwa relasi dengan Tuhan lebih penting dibandingkan harta. Perobatan yang ditunjukkan oleh Sakyus ini berlawanan dengan pemimpin dalam kitab Lukas ayat 18-30 yang sama-sama kaya. Jadi di sini saudara-saudara, Yesus mengatakan bahwa dalam kitab Lukas 18 ada katakan bahwa sangat susah orang kaya masuk surga. Tetapi di dalam Lukas pasal 5 19 ayat 1-10, di sini kita lihat ternyata ada orang kaya juga. Bagaimana orang kaya bisa masuk surga? Di mana mereka mau merendahkan diri kepada Tuhan, di mana mereka mau mengakui kekuasaan Tuhan, dan mereka menerima akan beberapa poin yang terdapat dalam perikop ini adalah Yesus menjadi orang-orang yang tersisih. Jadi di dalam kitab Lukas 19 ayat 7, di mana menunjukkan bahwa Yesus mau menjangkau orang-orang yang tersisih. Yesus mau menjangkau orang-orang yang tertindas. Yesus mau menjangkau orang-orang yang tidak diperhatikan oleh golongan orang banyak. Nah, itulah Yesus. Karena Yesus datang untuk mencari mereka yang berdosa. Respon Sakyus, sukacita, kemurahan hati, dan perubahan pola pikir. Jadi ketika Sakyus bertemu dengan Yesus, ada perubahan yang terjadi kepada Sakyus. Dia sangat bersukacita, dia sangat memiliki kemurahan hati, dan dia memiliki suatu pola pikir yang berbeda dari sebelumnya. Karena dia telah mendapatkan satu karunia dari Tuhan. Setelah Sakyus menerima anugerah Tuhan, merupakan satu teladan bagi orang-orang yang percaya. Di mana kita juga harus mengikuti teladan yang sama seperti apa yang dialami oleh Sakyus. Relasi dengan Allah tidak hanya terjadi karena panggilan Yesus, tetapi juga respon orang tersebut. Jadi kalau kita bandingkan antara Sakyus dengan respon orang banyak, ya tentunya ada perbedaan. Di mana orang banyak di dalam kitab Lukas pasal 19 ayat 1-10, mereka hanya mau melihat Yesus, tetapi tidak respon akan panggilan Kristus. Tetapi Sakyus berbeda, dia rindu untuk melihat Yesus dan dia mau untuk apa? Berubah. Sehingga dia rela untuk mengorbankan hartanya demi kepentingan orang yang membutuhkan. Yang keempat adalah Yesus melihat hati tampak dari luar. Kebanyakan kita hanya melihat, wah orang ini rajin masuk gereja, orang ini aktif dalam penginjilan, tetapi belum tentu hati. Tetapi Yesus dia tidak melihat tampak dari luar, tetapi dia melihat hati dari setiap umat yang percaya kepadanya. Kiranya firman ini, renungan ini boleh menjadi berkat di dalam setiap pelayanan kita. Tuhan telah mempercayai untuk mencari umat-umat yang membutuhkan pertolongan supaya mereka datang kepada Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Kita tunduk kepala, kita satu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih oleh karena nasihat firman Tuhan di sore hari ini. Pengalaman Sakyus, di mana ketika dia bertemu dengan Yesus, ada suatu pertobatan yang sungguh yang dia tunjukkan. Sehingga dia mengorbankan apa yang menjadi kepentingan di dalam kehidupannya. Dan biarkan itu juga boleh menjadi kami Tuhan. Di mana kami, ketika kami dipanggil oleh Tuhan untuk melayani Engkau, baik di perkotaan maupun di pedesaan, benar-benar kami mengorbankan kehidupan kami hanya untuk melayani Tuhan. Agar benar-benar pelayanan kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Di mana melalui pelayanan kami ada banyak orang akan mengenal Engkau. Boleh menyerahkan akan kehidupan mereka untuk menjadi pengikut Tuhan.
yang akan memberikan satu pengharapan keselamatan. Ketika Tuhan datang, bukan hanya kami yang diselamatkan, tetapi banyak orang yang akan diselamatkan oleh karena pelayanan yang Tuhan percayakan. Bapa dalam kerajaan sorga memberkati kelas kami. Terlebih khusus, Pendeta Sagala yang menjadi mentor kami, Tuhan juga Engkau memberkati. Karuniakan hikmat dari sorga, sehingga dia dapat memberkati dalam pelayanan di tempat kami masing-masing. Terpujilah nama Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.